Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, apa kabar hari ini? Ibu harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, untuk mengecek kehadiran Ananda sekalian, Ibu akan memanggil nama Ananda satu-satu. Yang pertama, Pici. Yang kedua, Iren. Yang ketiga, Froswin. Yang keempat, Juniati. Yang kelima, Vidi. Yang keenam, Ken. Yang ketujuh, Ines. Yang kedelapan, Tio. Yang kesembilan, Clara. Yang ke-10, Widya. Yang ke-11, Puan. Yang ke-12, Tua. Yang ke-13, Astri. Yang ke-14, Angel. Dan yang ke-15, Cici. Baiklah, karena Ananda sekalian hadir semua, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, Ananda sekalian, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita bernyanyi lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Baiklah, Ananda sekalian, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda sekalian, makhluk hidup apa yang ada di sekitar kita? Coba sebutkan. Ya, yang pertama itu manusia, kedua hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Selanjutnya, Ibu juga ingin bertanya, apa saja hewan yang ada di lingkungan sekitar kita? Ya, bagus, seperti kucing, ayam, dan ular. Baiklah, topik pembelajaran kita hari ini yaitu organ gerak manusia dan organ gerak hewan. Tujuan kita mempelajari organ gerak manusia dan organ gerak hewan ini adalah yang pertama, melalui membaca teks organ gerak hewan dan manusia, kita dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Yang selanjutnya, dengan kegiatan membaca, Ananda sekalian dapat menentukan ide setiap paragraf, menulis dan mengembangkan ide pokok cerita, serta dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok sebuah bacaan. Tema kita hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Ya, baiklah, setelah tadi Ananda sekalian menyebutkan yang telah diamati di lingkungan sekitar, ada beberapa jenis hewan. Ya, yang pertama itu kucing, kedua ayam, dan ketiga ular. Nah, Ibu juga ingin menanyakan, kucing itu bergerak dengan apa? Ya, betul sekali. Kucing bergerak dengan kaki.
Yang kedua itu ayam. Ayam bergerak dengan apa? Ya, betul juga. Ayam bergerak menggunakan sayap dan juga kakinya. Selanjutnya hewan yang ketiga yaitu ular. Bergerak dengan apa Ananda sekalian? Ya, bergerak dengan perut. Nah, apa itu sebenarnya organ gerak? Organ gerak adalah bagian tubuh makhluk hidup yang digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Alat gerak itu ada dua, yaitu alat gerak pasif dan aktif. Apa itu alat gerak pasif? Yaitu tulang, dan aktif itu adalah otot. Tulang disebut organ atau alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya, dan otot dibilang alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sekarang Ananda sekalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok dan satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, sekarang Ananda sekalian membuka bukunya masing-masing, yaitu buku tema halaman yang kedua. Semua siswa membaca teks organ gerak manusia dan organ gerak hewan. Setelah membaca teks tersebut, Ibu ingin bertanya kepada Ananda sekalian, ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf yang ada pada teks itu, apakah bisa Ananda sebutkan? Ya, benar sekali. Untuk paragraf 1, ide pokok yang terdapat pada paragraf tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya untuk paragraf kedua, adakah Ananda yang ingin membacakan ide pokok dari paragraf tersebut? Ya, bagus sekali. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Untuk paragraf ketiga, adakah Ananda yang ingin menyebutkannya? Ya, bagus sekali. Ide pokok pada paragraf ketiga tersebut adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Selanjutnya untuk paragraf yang keempat. Ya, bagus sekali. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Untuk paragraf yang kelima, ide pokoknya adalah ide pokok dari paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Sekarang setelah Ananda sekalian tahu apa itu ide pokok dan cara mencarinya, Ibu ingin meminta Ananda sekalian untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Baiklah, karena Ananda sekalian sudah siap mengerjakan cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, silahkan untuk Ananda membacakan apa kalimat pengembangan dari ide pokok tersebut. Baiklah, yang semua disebutkan Ananda sekalian itu semua sangat bagus dan benar. Namun Ibu akan menyimpulkan ide pokok dan kalimat-kalimat pengembangnya. Yang pertama, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Jika dikembangkan menjadi sebuah paragraf adalah organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf yang kedua, yang ide pokoknya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Jika dikembangkan akan menjadi organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang,
menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ide pokok yang ketiga. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Jika dikembangkan menjadi sebuah paragraf akan menjadi, tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Sekarang, Ibu minta setiap kelompok untuk berdiskusi untuk menentukan apa itu pengertian dari ide pokok, fungsi dari ide pokok, dan cara menentukan ide pokok. Pengertian, fungsi, dan cara mencari ide pokok yang telah Ananda sekalian sebutkan itu sudah benar. Ibu akan simpulkan apa itu pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok tersebut. Pengertian ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi dari ide pokok tersebut adalah menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Dan cara menentukan ide pokok adalah membaca paragraf, menentukan inti, dan inti paragraf tersebut disebut dengan ide pokok, pikiran atau ide pokok. Sekarang pembelajaran kita telah selesai. Ibu ingin bertanya kepada Ananda sekalian, jika ada yang belum dipahami dari materi kita tersebut, boleh ditanyakan kepada Ibu. Sekarang, Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu organ gerak adalah bagian tubuh makhluk hidup yang digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, mengangkat, memanjat, berenang, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok ini berfungsi untuk menjadi dasar atau acuan pengembangan sebuah paragraf. Sekarang Ibu akan meminta Ananda sekalian untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan, dan setelah soal tersebut diselesaikan oleh Ananda sekalian, silahkan mengumpulkannya di meja Ibu supaya Ibu dapat memeriksa hasil dari kerja Ananda sekalian. Baiklah, sekianlah pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selamat siang Ananda sekalian, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.